Mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Hari ini kita mau bicara mengenai rich yet poor, kaya tapi sebetulnya miskin. Saya ambil dari Wahyu pasal yang ketiga, kita akan melihat gambaran dari gereja Laodikia di pas ayat yang ke-14. Kepada jemaat di Laodikia. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara, kalau kita menemukan 7 gereja di kitab Wahyu, maka 7 gereja ini adalah gambaran dari gereja sepanjang masa. Ya, bahkan hari ini juga gereja di abad ke-21 ini. 7 gambaran gereja ini bisa terjadi ya di mana-mana saudara, di semua gereja. Tergantung ya hari ini kita terjebak atau mungkin menjadi di dalam situasi yang apa yang sedang kita hadapi sebagai sebuah gereja. Nah saudara, kalau kita pagi hari ini melihat kepada gereja di Laodikia, maka ada sebuah karakteristik. Mari kita lihat sama-sama apa yang terjadi dengan gereja Laodikia dan kita harus mengambil hikmahnya, kita harus mengambil maknanya saudara, apa yang terjadi di sini supaya kita juga tidak terjebak di dalam kesalahan yang sama, tapi kita juga bisa belajar dari apa yang baik di setiap ciri-ciri dari gereja ini. Amin saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari di gereja di Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya, Saudara jangan bayangkan itu malaikat yang terbang-terbang, bukan, ya. Kepada malaikat jemaat di Laodikia ini kalau kita lihat lebih dalam lagi itu kepada gembala jemaat, kepada para pemimpin jemaat di Laodikia. Ya, malaikat itu kata bisa macam-macam artinya, ya. Tapi dalam konteks ini, Saudara, kepada para pemimpin jemaat di Laodikia. Ya, semuanya saudara, semua kita. Ya. Jadi ayat ini atau surat ini dituliskan kepada para pemimpin jemaat. Ya, kalau kita ngomong CG entah itu CGL, entah itu coach, entah itu TL, entah itu gembala, semua kita. Inilah firman dari Amin. A-nya besar, kita tahu itu Yesus. Dia adalah Sang Amin itu. Amin saudara. Ya. Kalau kita sering ngomong amin, amin, amin. Apa itu amin? Amin itu ya, pasti terjadilah. S-nya besar juga, saksi yang setia dan benar. Itu berarti Yesus. Jadi firman ini keluar dari mulut siapa? Yesus sendiri. Mulutnya Kristus sendiri saudara. Karena dia adalah saksi yang setia, saksi yang benar. Kenapa dia setia dan benar? Karena dia telah mati untuk setiap dosa kita. Sampai detik terakhir Yesus tetap setia. Amin saudara. Ya, manusia bisa tidak setia. Alkitab katakan 2 Timotius, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Bayangkan saudara. Ya, sumber. Ya, saya baca dari ini yang terjemahan kedua ya, Alkitab TB, terjemahan baru yang kedua. Sumber dari ciptaan Allah. Ya, bukan dia diciptakan, tapi dari dialah. Di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Ayat ini sering diambil oleh saksi Yehova atau bidat yang lain untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah, saudara. Ya, Yesus itu ciptaan, bukan sang pencipta itu. Dan kita tahu itu tidak benar. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini lihat saudara. Ini yang Yesus katakan kepada para pemimpin jemaat, ya. Kepada kita semua hari ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Di Laodikia, di kota Laodikia. Ya, hari ini, sampai hari ini saudara, ada sebuah mata air. Oke, ada sebuah mata air saudara. Mata airnya itu tidak panas, tidak dingin. Ya, jadi mata airnya itu rasanya itu suam-suam. Ya, suam-suam kuku. Maka dari itu gambaran itu diambil untuk menggambarkan kondisi kerohanian jemaat, kondisi kerohanian para pemimpin yang ada di dalam gereja Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, ya apa yang terjadi dengan mereka? Kondisi kerohanian jemaat di Laodikia itu berakibat kepada apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka tidak dingin, tidak panas. Artinya apa saudara? Ya so-so gitu loh. Ya kan? So-so. Ya rutinitas. Terjebak ke dalam sebuah skema rutinitas. Kalau dia melayani tanpa passion lagi. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu, dia mungkin berkomunitas, ber-CG, atau melayani Tuhan, atau mungkin melakukan segala aktivitas agamawi mereka, latihan ini dan itu, dan semuanya ikut kelas ini dan itu semua. Saudara, itu hanya dilakukan karena keluar tidak lagi dari hati, tidak lagi dari passion, tapi itu keluar hanya sekedar apa? Rutinitas agamawi belaka. Hanya rutinitas. Karena ada jadwal, karena ada rundown, karena sudah tahu ya kapan harus bertugas, kapan harus latihan, kapan harus ini, kapan, dan semuanya berjalan secara mekanik, rutin, mekanik, terus saudara. Ya begitu saja, jalan terus begitu saja, muter begitu saja, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tanpa disadari. Sesuatu yang dilakukan dengan rutinitas, sesuatu yang dilakukan dengan mekanik saudara, teratur, itu jadi biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi biasa. Di dalam keluarga juga seperti itu. Suami istri juga seperti itu kadangkala. Saudara, ya, lama-kelamaan kasihnya tergerus menjadi biasa karena sudah biasa. Setiap hari ketemu. Betul? Dalam satu rumah, ya kan, ketemu setiap hari, satu kamar mungkin, ya. Ke dapur, ketemu, saudara. Oke? Ke ruang tamu, ketemu. Ke kamar, ketemu. Ke genteng juga, ketemu. Ya kan, siapa tahu istrinya yang betulin genteng. Ya kan? Lu lagi. Ya kan, 4L itu ya, lu lagi. Ya, entah rumahnya itu tipenya tipe Regency, saudara, yang luasnya mungkin 500 meter persegi, bisa buat sepak bola gitu ya. Ya, istrinya penjaga gawang di sana, suaminya nendang bola di sini, saudara, karena saking luasnya, saudara. Tapi atau mungkin juga rumah yang sederhana. Tapi lu lagi, sesuatu yang biasa terjadi, sesuatu yang biasa itu membuat kita akhirnya rutin, saudara, membuat sesuatu jadi biasa. Kalau kita tidak waspadai ini, kalau kita tidak sadar akan hal ini, maka lama-kelamaan kasih itu menjadi tergerus padahal satu rumah. Halo? Betul? Ya padahal satu rumah, tapi lama-kelamaan kasihnya tergerus. Karena sudah mekanik, sudah biasa. Ya, satu gereja, ya, satu pelayanan, satu kampus mungkin, tapi lama-lama jadi biasa. Ya, tidak ada lagi passion melakukannya. Hari ini kita sudah berapa lama menjadi contoh, kalau saya mau sebut nama-nama dari pelayanan, ya, menjadi TL, mungkin menjadi coach, menjadi CGL, menjadi kameramen contohnya, atau singer, song leader, pemain musik, pendoa, ya, usher, ya, dari semua ministry yang ada. Sudah berapa lama kita melakukan hal itu? Sudah berapa lama, saudara? Puji Tuhan, satu sisi kita ada banyak orang yang setia dengan apa yang ada padanya. Ya, kalau Bapak Ibu tanya di tempat ini, ya, beberapa coach, beberapa TL apalagi, ya kan, beberapa CGL bahkan sudah mungkin 14, 15 tahun, 20 tahun, saudara, melayani Tuhan, mulai dari tempatnya bukan di sini, masih di tempat lain, ya, sempat 2-3 kali pindah-pindah tempat sampai hari ini di sini. Ya, sudah terjadi pergantian gembala 2, 3, 4 kali mungkin. Ya, tapi hari ini orang-orang yang setia itu masih terus melayani Tuhan hari ini. Satu sisi it's good. Ya, it's good untuk melayani Tuhan dengan setia.
Tapi satu sisi lagi yang gereja Laodikia ini terjerembab ke dalamnya adalah setelah sekian lama kita menjadi pelayan Tuhan, setelah sekian lama kita ada ya sebagai pemimpin, apakah semuanya telah menjadi mekanik? Apakah semuanya telah menjadi rutinitas belaka? Apakah semuanya hanya sekedar jadwal saja kita melayani saudara? Kita tidak lagi dingin, kita tidak lagi panas. Ini bingung kondisinya bagaimana ini? Ini dingin atau panas? Kita tidak lagi melayani dengan passion. Bahkan saudara, pembicara pun, ya kan, pengkhotbah pun, atau bahkan gembala pun bisa terjebak loh dalam situasi seperti ini saudara. Tidak lagi dengan passionate untuk mempersiapkan firman contohnya. Tidak lagi passionate untuk berkhotbah. Tidak lagi, karena semuanya mekanik saudara. Tidak lagi ada persiapan yang cukup matang untuk memberikan yang terbaik. Semuanya mekanik. Hanya karena sudah canggih, sudah lihai, ya kan? Sudah lihai ngomong, sudah lihai khotbah, sudah lihai ngajar, nggak perlu persiapan lagi, ya kan? Bisa terjerembab dalam situasi seperti itu. Maka kita perlu tanya kepada hati kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah hati kita ini masih panas? Ataukah hati kita ini sudah suam-suam kuku? Ya nggak dingin, ya. Juga enggak panas ya, yang di tengah-tengah saja. Ya kan? Yang tengah-tengah, yang suam-suam. Saudara, situasi seperti ini tidak baik. Enggak baik. Situasi seperti ini kita harus segera mengatasi situasi seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang suam-suam kuku, kalau kita tidak lagi dingin panas, saudara, kalau kita suam, kalau kita hanya sekedar rutinitas saja, maka lama-kelamaan kita akan mulai mengalami yang namanya stagnasi, penurunan. Oke, penurunan. Kita menganggap semuanya biasa, ya, dan kita mulai sadar tidak sadar kita mulai mengalami penurunan rohani kita, dan kita menganggap semuanya hanya sekedar jadwal, kita datang dan ya hanya sekedar rutinitas saja, dan sebagai orang Kristen yang baik pergi ke gereja setiap minggu, bahkan rutinitas setiap minggu. Tapi somehow kita kehilangan detak jantungnya Allah. Kita kehilangan that passion yang dulu pernah membakar hati kita kembali. Kita kehilangan feeling itu, kita kehilangan feel itu, kita kehilangan that kind of fire. Passionnya sudah no more. No more. Rumah tangga, without passion anymore. Saudara, itu berbahaya. Itu cuma langkah-langkah awal untuk menuju sebuah masalah-masalah yang besar ke belakang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah situasi dari jemaat di Laodikia. Dan apa yang terjadi dalam jemaat di Laodikia ini, itu adalah gambaran dari apa yang mereka alami di rumah mereka. Sometimes kesibukan-kesibukan kita setiap hari yang rutinitas itu, kadang-kala itu bisa menggerus passion kita. Betul saudara? Ya, kadang kesibukan-kesibukan rumah tangga, kesibukan keluarga, apapun itu, setiap hari muter aja, ya, lakukan ini, lakukan itu saudara, dan itu rutin kita lakukan semuanya. Sometimes itu semua, itu baik loh, itu baik, ya kan? Dengan anak apa semua, melayani semua, mengatur semuanya saudara. Sometimes at one point dalam satu titik tertentu itu membuat kita jadi seperti burn out. Ada nggak mungkin dari kita yang berkata itu, aku burn out mungkin, capek, bosan dengan semua yang dilakukan hari ini. Saudara, itulah gambaran gereja Laodikia, dan itu gambarannya apa yang terjadi di rumah mereka. Itu gambaran yang terjadi di dalam pribadi mereka, keluarga mereka, dan itu tercermin di dalam kehidupan jemaat di Laodikia itu. Ayat 16 tuh, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Saudara, mungkin ini terkesan agak keras. Firman dari Kristus ini, yang keluar dari mulut Yesus ini. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aduh, maksudnya apa? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jemaat Laodikia, jemaat yang welfare. Jemaat yang makmur.
Mereka jemaat yang nggak ada nomor serinya. Saudara, kenapa? Jalur perdagangan internasional hari itu. Ya, dan jemaat diberkati secara materi, mayoritas luar biasa. Mereka punya, ya. Dan saudara, ketika engkau berkata, aku kaya untuk memperkayakan diriku, aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, saudara, maka dari itu saya katakan, saya kasih judul rich yet poor. Mereka merasa mereka kaya, mereka merasa mereka punya segala sesuatu. Mereka cukup dalam segala hal. Dan kadangkala kenikmatan atau kenyamanan itu membuat seseorang bisa suam-suam kuku. Betul? Saudara? Ya. Orang kalau banyak masalah, kalau ada masalah yang sedang mengalami masalah, problematika, saudara, biasanya secara naluriah akan cenderung dekat dengan Tuhan, betul? Ya kan, saudara? Iya, saudara. Itu otomatis. Orang yang lagi sedang punya masalah berat, biasanya semakin rajin datang ke gereja, sekalipun tidak semuanya seperti itu. Betul ya, saudara ya? Semakin datang ke gereja, rajin, semakin banyak dengar firman, semakin banyak berdoa, ya, menjadi semakin lebih rohani, saudara. Kenapa? Ya karena merasa membutuhkan Tuhan. Betul, saudara? Ya, karena nafasnya Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Begitu ya, Selasa, Rabunya diloncati, saudara. Ya kan? Karena Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis terus. Begitu gangguan sedikit, saudara, ini gawat ini. Ya kan? Ini gawat, begitu gangguan sedikit, saudara. Bukan Senin, Kemis lagi, Senin sampai Senin lagi, saudara. Ya kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya hilang, saudara, nggak tahu kemana. Natural seperti itu. Tapi orang Laodikia ini berkata apa? Aku cukup, aku bahkan lebih dari cukup. Kami kaya, kami punya segala sesuatu. Dan biasanya orang yang sedang ada di dalam puncak kehidupan itu gampang sekali lupa Tuhan. Gampang sekali. Biasanya orang yang dari bawah, saudara, secara strata sosial, begitu dapat kesempatan untuk berubah naik ke atas, mentalnya tidak siap, mentalnya tidak kuat. Itulah awal dari bencana besar. Betul Bapak Ibu? Ya. Bencana besar. Saudara, itu yang terjadi dalam jemaat Laodikia dan mereka merasa bahwa what for? Ya kan sudahlah, gini-gini aja lah. Ngapain sih? Gak usah neko-neko, gak usah susah-susah. Ngapain? Ya sudahlah, gak usah buat aneh-aneh lah. Ya kita begini-begini saja lah. Ya ibadah rutin tiap minggu. Ya CG ya CG, datang ya datang. Ya kan? Ya fellowship ya fellowship. Oikos ya oikos. Ya we having fun lah. Ya kan? Kesana kemari ya kan. Kadang CG out, kadang CG in. Ya kita bisa makan-makan, kita bisa ini. Ya cukup lah. Ya beginilah. Ya sudah. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi dalam gereja? Saudara, apakah itu menjadi perkataan kita hari-hari ini? Kalau kita merasa seperti itu, jangan-jangan kita sudah terjerembab ke dalam jebakan tipikal jemaat di Laodikia ini. Yesus ngomong apa? Hei, tidakkah kau sadar bahwa sebetulnya ya engkau itu melarat, engkau malang, engkau miskin, buta dan telanjang. Tuhan ingin mengatakan kepada jemaat di Laodikia itu, kepada para pemimpin jemaat, kepada semua orang yang ada di sana, kepada jemaat yang di sana, bahwa keadaanmu itu tidak seperti yang kau kira. Ketika engkau merasa bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya lebih daripada cukup, semuanya berlimpah, semuanya fine, semuanya oke, dan semuanya tertata dengan baik, semuanya ini dan itu, saudara, ketika kau merasa bahwa engkau tidak lagi perlu membutuhkan Tuhan, tidak lagi perlu melayani dengan passion, tidak perlu lagi hidup setiap hari dengan passion. Sebetulnya keadaan kita itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itulah keadaan kerohanian kita. Di hadapan Kristus kita ini telanjang, miskin, dikatakan apa lagi? Ya kan, melarat dan buta, saudara. Buta rohani, malang rohani, melarat rohani, miskin rohani, telanjang rohani. Ternyata jemaat di Laodikia itu mengangkat lebih tinggi
hal-hal yang duniawi lebih daripada hal-hal yang rohani. Mereka sudah kehilangan detak jantungnya Allah. Mereka sudah kehilangan isi hatinya Tuhan. Mereka hanya peduli dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya duniawi, yang kelihatan di luar saja. Halo, komunitas. Apakah hari ini ketika kita ketemu dengan teman-teman CG kita, saudara, yang kita bicarakan, yang kita omongkan hanya, bukan berarti tidak boleh loh ya, hanya gadget apa yang terbaru, hanya itu jam tangan apa yang sedang in hari ini. Oke, apalagi saudara, semua hal-hal yang sifatnya hanya hal-hal lahiriah, sepatu apa yang terbaru, berapa harganya. Kalau yang lain bisa beli yang 1,5, 2 juta sepatu. Kalau ada satu yang bisanya beli yang 200 ribu. Saudara, how you feel? Apakah itu kemudian di dalam satu CG, dalam satu komunitas, ada kasta-kasta tanpa sadar di sana? Yang satu Brahmana, ya, Waisya, Sudra, yang saudara ya. Tanpa sadar. Halo, dalam ministry. Jas mana yang paling keren? Tanpa sadar kita mengukur itu semuanya. Bukan berarti tidak boleh loh saudara. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang bisa tidak apa-apa. Yang tidak mampu ya jangan paksa. Halo, betul? Memaksa itu berarti memasukkan diri ke dalam lobang. Amin, Bapak Ibu. Ya kan? Hari ini yang bisa beli Rolex, yang suka pakai Rolex silakan. Enggak apa-apa, siapa yang larang. Tapi kalau enggak mampu, lalu kemudian membelani dengan berbagai macam cara, itu berarti memasukkan dirimu ke dalam pencobaan. Amin saudara. Ya, Rolex di Pasar Turi banyak kok, PGS. Rolak gitu saudara ya. Mengerti maksud saya? Ya, ini bukan bicara masalah boleh enggak boleh. Tapi somehow that feel itu ada. Kita merasa bahwa kita harus menaikkan status kita lebih tinggi, kita harus jump up untuk supaya kita bisa menyamai yang lain, padahal mungkin kapasitas kita tidak di sana. Kita merasa minder, kita merasa bahwa kita tidak diterima di dalam perkumpulan ini, dan kita merasa sometimes perasaan kita itu menipu kita. Saudara, yang mana? Tuhan mau menunjukkan kepada kita sebetulnya, hai jemaat Laodikia, jangan memakai standar-standar yang itu kadang membuatmu terjebak ke dalam masalah yang pelik. Ketahuilah, keadaan kerohanianmu itu melarat, miskin, malang, buta, dan telanjang. Karena kalau engkau hanya memperhatikan hal-hal yang di luar saja, tapi tanpa memperhatikan yang di dalammu, itulah keadaanmu. Seyogyanya, sebaiknya. Kalau saudara memperhatikan yang di luar, yang di dalam juga harus diperhatikan. Amin. Sesuai dengan takaran, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Apa kata Yesus selanjutnya saudara? Aku menasihatkan kamu, ayat yang ke-18, supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, emas yang dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini bahasa-bahasa simbol. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya ini, saudara? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan mau supaya kita bisa pulih dari keadaan kita melalui bahasa simbol ini. Lihat ya, 18 ya. Aku menasihatkan kau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Itu Laodikia pusatnya emas, perdagangan emas hari itu. Mereka welfare karena ada perdagangan emas.
salah satunya hari itu di kota Laodikia, pusatnya di sana. Dan Tuhan memakai itu untuk berkata kepada mereka, kamu jangan beli emas tok, tapi belilah emas daripadaku. Ya, emas apa itu saudara? Ya, ini bukan emas beneran, tapi emas ini simbol yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Saudara, Tuhan ngomong bahwa engkau harus dimurnikan seperti emas. Supaya kita tidak terjerembab ke dalam gereja Laodikia, maka kita harus dimurnikan. Kita harus mengizinkan Tuhan untuk memurnikan kita seperti seorang tukang emas memurnikan emas yang murni. Bagaimana ketika emas dimurnikan adalah ketika emas itu dibakar dalam suhu tertentu, maka dia akan mencair. Emas yang murni akan terpisah dari tembaga dan mineral-mineral kotoran lainnya. Betul saudara? Ya. Dan emas itu akan dimurnikan di dalam api. Ketika dimurnikan ke dalam api dia mencair. Ya, dia berubah bentuk menjadi cair. Saudara, kalau kita dimurnikan oleh Tuhan, kalau Tuhan bekerja di dalam hidup kita, ketika kita dimurnikan, pasti akan ada perubahan di dalam hidup kita. Kita akan diubah, Tuhan akan mengubah kita dengan proses pemurnian itu. Apanya? Karakter kita, kedegilan hati kita, kekerasan hati kita. Semakin kita keras hati dalam satu hal, semakin Tuhan itu akan bentuk kita, saudara. Supaya apa? Supaya yang keras ini jadi lembut. Itu oleh karena itu kenapa Tuhan ngomong kan? Ya, bahwa apa? Kalau dia sedang membentukmu hari ini, jangan keraskan apa? Hatimu. Semakin kita keras, semakin Tuhan akan bentuk kita, semakin kita jadi sakit semua. Dibakar dalam suhu tertentu sampai dia mencair, emas itu jadi cair. Sampai kita juga mencair. Sampai kesombongan kita mencair, sampai kedegilan hati kita mencair, sampai kekerasan hati kita lumer, mencair. Jemaat Laodikia ini harus dimurnikan dengan cara seperti itu. Karena mereka sudah telanjang, miskin, buta, malang, tapi mereka sudah tidak sadar lagi bahwa mereka sudah terjerembab ke dalam hal seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari buka hati kita untuk kita mau dimurnikan oleh Tuhan. Ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, izinkan kita buka hati kita. Jangan respon negatif, jangan ngomel ke sana kemari negatif. Jangan salahkan ini, salahkan teman-teman CG, salahkan ini. Berapa banyak kita ketika kita sedang dimurnikan oleh Tuhan, ketika kita mengalami periode-periode negatif dalam hidup kita, sebagai bentuk tangan Tuhan memurnikan kita, kita malah jauh dari CG kita malah jauh dari komunitas kita malah ingin menyendiri, kita malah tidak ingin bersama-sama. Justru kebalikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita sedang diizinkan untuk berada dalam periode negatif dalam hidup kita, saudara harus tetap giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, yaitu apa? Justru saudara harus semakin rajin beribadah, saudara harus semakin rajin bersekutu dengan teman-teman seiman, kumpul dalam komunitas. Amin. Ya. Semakin Anda menjauh, maka ya sudah, paling nanti goodbye diam-diam. Kemudian terjerembab dengan ini dan itu, Anda tidak akan terkontrol lagi. Mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kau pikirkan itu benar. But kemungkinan besar itu tidak benar. Dan selama ini itulah yang mungkin menjebak saudara dalam masalah demi masalah demi masalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkan Tuhan membentuk saudara, izinkan Tuhan untuk mencairkan apa yang keras itu. Lewat situasi, lewat periode-periode yang terjadi dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Dan Tuhan ngomong apa lagi yang kedua? Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan.
Pakaian putih, saudara, itu berbicara mengenai perbuatan-perbuatan yang benar. Oke, perbuatan yang benar. Dan juga melumas matamu, minyak untuk melumas matamu. Hari itu salah satu bentuk kosmetik zaman dulu saudara, zaman lama buat para wanita hari itu adalah melumas mata. Kalau hari ini ada maskara, betul? Ya, palsu ditempel di sini. Jadi hidupnya bisa kebalik saudara. Betul ya? Wah saudara. Sekarang ada maskara. Dulu cara orang berdandan, wanita-wanita zaman itu adalah memakai minyak. Supaya hidupnya balik ke atas, bukan balik ke bawah saudara. Ya kan kalau balik ke bawah jadi wiper nanti. Balik ke atas, pakai minyak. Ya kan? Ada minyak di sana. Untuk apa? Untuk melumaskan bulu mata itu jadi ini. Ini bicara mana? Penglihatan, perbuatan benar, penglihatan benar. Ini bahasa simbol. Tuhan mau gereja di Laodikia untuk melihat segala sesuatu dengan benar. Hidup benar, berbuat benar, melihat benar. Jangan melihat apa yang ada di depan mata. Tapi lihat yang ada di dalam. Jangan menilai segala sesuatu dengan apa yang ada di depan mata. Yang bisa dilihat bagus di mata. Karena apa yang di depan mata semuanya bisa menipu. Lihat itu lihat yang di dalam dulu. Baru yang di luar. Sebaik apapun, sebagus apapun yang di luar. Saudara, kalau dalamnya bermasalah, berarti orang itu di dalamnya memang sudah bermasalah. Halo? Lihat yang di luar. Bukan lihat yang di luar, tapi lihat yang di dalam. Matamu diolesi harus dengan minyak. Minyak itu juga simbol dari Roh Kudus, bukan? Ya, matamu harus diterangi oleh Roh Kudus. Kalau hatimu, mata nuranimu diterangi oleh Roh Kudus, maka hidupmu benar, perbuatanmu benar. Engkau tidak lagi telanjang. Oleh karena itu pakailah pakaian putih. Pakailah hidup yang benar. Cara pandang yang benar. Roh Kudus yang akan mengubahkan semuanya. Roh Kudus mengubahkan persepsi hidupmu. Roh Kudus mengubahkan cara pandangmu, perspektifmu. Cara berpikirmu, paradigmamu, cara sistem pemikiranmu, semuanya. Izinkan dari waktu ke waktu Roh Kudus bekerja untuk memakaikanmu pakaian putih itu. Hidup benar. Hidup benar. Hidup benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Laodikia. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Semua yang dikasih oleh Tuhan, pastilah Tuhan menegurnya. Dan Tuhan mau respon supaya setiap kita bertobat. Bertobat karena Tuhan selalu membuka tangannya dan dirinya untuk kita gerejanya. Amin saudara. Ini adalah sindrom yang bisa saja terjadi di jemaat abad hari ini. Mungkin juga di tengah kita. Sindrom ini bisa terjadi. Hati-hati. Ya. Bertobatlah karena Tuhan selalu membuka tangannya. Dia selalu membuka dirinya untuk kita semuanya. Lihat. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Tuhan ketuk pintu hati kita untuk pertobatan. Kalau hari ini kita sudah terjerembab ke dalam situasi jemaat di Laodikia, seperti yang saya katakan tadi, mari responi ketukan pintu hati Roh Kudus itu. Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Karena dia ingin masuk ke dalamnya. Dan dia ingin bersama-sama dengan saudara. Dia ingin kau mengalami perubahan hidup. Perubahan mindset. Perubahan perspektif. Perubahan paradigma. Perubahan semuanya dicairkan, diubah. Hati, kekerasan hatimu diubahkan, dicairkan. Kedegilan hatimu dicairkan. Ya, sifatmu, karaktermu, semua kekurangan-kekuranganmu itu. Sifat jelekmu, karakter jelekmu, semua Tuhan mau urus itu. Dia mau urus itu saudara. Dia mau mengubahkan. Kenapa dia sibuk untuk mengubahkan kita sih? Karena kita ini adalah mempelai wanitanya saudara. Amin. Mempelai wanita yang harus dipersiapkan sampai nanti pada pernikahan anak domba Allah. Siapa menang? Ayat 21. Ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa yang menang, siapa yang bertahan, siapa yang lulus, ia akan kududukkan bersama aku di
tahtaku. Itu kehormatan. Amin Bapak Ibu. Itu kehormatan. Kita akan duduk bersama-sama dengan Dia di atas tahta ketika kita lulus dengan semua hal itu. Nanti di surga yang mulia, kita akan bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahta bagi yang lulus melalui semua hal ini. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini mari kita buka hati kita. Kita buka hidup kita. Kita izinkan Roh Kudus untuk bekerja, memurnikan kita dari waktu ke waktu. Semakin kita dimurnikan, semakin kita harus sadar. Ya, semakin kita harus sadar, semakin kita harus betul-betul memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Izinkan Dia membentuk hidup kita, melumas mata kita, memakaikan kita pakaian putih. Supaya pandangan kita semakin benar, cara kita berespon makin benar, hidup kita benar, cara kita bereaksi benar. Di dalam segala sesuatu, saudara, dan kita tidak terjerembab ke dalam hanya melihat apa yang di luar, tapi kita lupakan apa yang di dalam.